Kalau kembali ke cerita saya waktu SMA, sebenarnya barangkali saya bisa trauma gitu ya, karena waktu SMA itu saya benar-benar istilahnya kayak stuck lah. Kalau kita suka dengan pekerjaannya, kita akan bangun pagi itu dengan happy. Karena kita bangun pagi akan melakukan sesuatu yang akan menyenangkan kita. Tapi bayangkan kalau kita sebenarnya tidak suka dengan kerjaan itu. Kita kerja hanya karena kita butuh uang. Tapi ketika Ristek itu kan istilahnya lahannya orang science dan engineer, ya. Saya ekonom, ya. Sehingga saya juga sempat berpikir ini saya bisa survive nggak ya? Sekarang ini saya kalau diajak ngomong mengenai vaksin, mengenai virus tuh enak gitu loh. Mengenai sampai plasma konvalesen segala macam, saya tuh nyaman. Tadi Pak Bambang menyebutkan tentang keluar dari zona nyaman ya. Karena kan kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mencoba sesuatu yang baru. Padahal kan sebenarnya dalam proses mencoba sesuatu yang baru, seringkali karena ini baru, berarti kan ada tahap belajarnya. Betul. Sedangkan dalam tahap belajar, sometimes kadang-kadang ada sisi insecure dalam arti wah ini kayaknya belum bisa nih. Apakah Pak Bambang juga mengalami seperti itu dan bagaimana cara mengatasi insecurity? Karena ini kan dunia yang baru, tantangan yang baru, betul kerjaan sekali. yang baru juga. Kalau kembali ke cerita saya waktu SMA, sebenarnya barangkali saya bisa trauma gitu ya, karena waktu SMA itu saya benar-benar istilahnya kayak stuck lah waktu kelas 3 itu ya, untuk bagaimana memahami yang namanya pelajaran-pelajaran IPA gitu. Dan pada waktu itu sebenarnya ya ketika masuk ke ekonomi UI pun, meskipun orang bilang itu kan IPS ya, biasanya IPS kan katanya lebih mudah dari IPA, tapi tetap saja yang namanya ekonomi itu pelajaran baru gitu. Jadi ketika saya masuk ekonomi dan ternyata setelah tahun pertama saya merasa saya paham ekonomi, saya tahu bagaimana mempelajari ekonomi, dan saya mulai menyukai ekonomi. Disitulah saya baru sadar bahwa kemampuan kita untuk mau belajar, mau memahami sesuatu yang baru, ya, itu adalah kunci di mana kita bisa bergerak lebih cepat, ya. Karena kalau kita misalkan terus-terusan, misalkan saya nggak mau nyoba yang baru, ya, terus memaksakan diri, sebenarnya bisa saja. Kalau waktu itu memaksakan coba masuk ITB dan berkarir, cuma saya tidak mau nanti saya tidak happy, ya. Karena bagi saya, kalau kita sudah mulai merintis karir, ya, kita harus bayangkan begini. Bayangkan kalau kita sudah kerja, ya. Kalau kita suka dengan pekerjaannya, kita akan bangun pagi itu dengan happy. Karena kita bangun pagi akan melakukan sesuatu yang akan menyenangkan kita. Tapi bayangkan kalau kita sebenarnya tidak suka dengan kerjaan itu. Kita kerja hanya karena kita butuh uang untuk menghidupi keluarga, tapi esensi pekerjaan atau suasana pekerjaan kita nggak senang. Bayangkan setiap pagi kita harus siap-siap untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan every day, ya. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Jadi begitu saya yakin saya senang ekonomi, saya sudah memutuskan bahwa saya harus ke sana. Dan itu bisa terjadi karena saya coba mempelajari. Nah, proses belajar juga yang kedua yang juga tidak mudah adalah ketika saya masuk IDB tadi di Jeddah. Karena itu memang menjadi Dirjen Research and Training in general, itu kan general. Tapi di sana kan sistem keuangan yang dipakai bukan konvensional, tapi Islamic Finance, syariah kalau di sini. Dan saya terus terang di FEUI waktu itu, dan syariah kan belum jadi mainstream waktu itu ya, belum menjadi perhatian. Sehingga akhirnya saya benar-benar nol lah ilmunya. Tapi ya karena saya Dirjen Research and Training yang ngurusin Islamic Finance, bahkan kadang-kadang saya dikirim ke Italia misalnya waktu itu oleh IDB untuk mempromosikan Islamic Finance di Italia. Ya, kan berarti saya harus paling nggak punya basic knowledge. Mau nggak mau harus tahu kan. Dan harus bisa meyakinkan orang, itu dua hal loh. Betul. Basic knowledge sama convincing orang kan. Sehingga akhirnya ya saya coba, meskipun ya agak kilat, saya coba pelajari Islamic Finance itu seperti apa dasar-dasarnya, terus apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dia dibandingkan conventional finance, ya. Dan meskipun ya ilmu saya juga sampai hari ini pun masih terbatas mengenai Islamic Finance, saya paling tidak saya merasa nyaman
kalau kemudian saya harus berurusan dengan Islamic Finance. Dan ternyata itu berguna sekali waktu saya masuk Kementerian Keuangan, ya. Waktu jadi Menteri Keuangan atau sebelumnya bahkan waktu eselon 1 Wakil Menteri Keuangan kan saya selalu dikirim untuk melakukan roadshow, ya, roadshow untuk kita dalam rangka mencari pendanaan, ya, mencari utang sebenarnya, surat utang negara. Nah, ada surat utang negara yang bentuknya sukuk, ya, berarti kan Islamic Finance kan, dan kemudian dalam US dollar. Berarti saya harus mempromosikan surat berharga syariah dalam US dollar kepada investor luar negeri, ya. Dan ternyata pengalaman saya waktu di IDB itu sangat membuat saya lebih enak gitu ketika menjelaskan kepada potensial investor, ya, daripada saya hanya sekedar membaca buku atau sekedar dikasih tahu orang. Betul. Nah, jadi memang dalam hidup ini kunci kita untuk bisa lebih nyaman menjalani hidup dan sekaligus kita barangkali bisa meniti kesuksesan itu adalah tidak pernah berhenti belajar. Yeah. Jadi yang namanya lifetime learning atau lifetime study itu bukan omong kosong, bukan jargon, tapi itu adalah memang suatu yang sangat bermanfaat. Ya, belajar untuk mencintai belajar ya, karena ya bagaimanapun belajar juga, terutama untuk jangan pernah berhenti belajar untuk sesuatu yang baru. Ya. Kalau saya boleh tambah lagi satu lagi yang paling berat sebenarnya ketika jadi Menristek. Oh iya. Ya bayangkan ini kan lebih berat daripada jadi Menteri Keuangan. Oh ya, kalau Menteri Keuangan kan basisnya masih ekonomi, ya. Cuman banyak detail-detail yang harus saya pelajari lagi kan. Waktu Bappenas itu boleh dibilang yang paling klop. Karena itu sangat sesuai dengan bidang saya di bidang ekonomi bangunan, ya, dan ekonomi daerah gitu. Tapi ketika Ristek itu kan istilahnya lahannya orang science dan engineer, ya. Saya ekonom, ya, sehingga saya juga sempat berpikir ini saya bisa survive nggak ya di Ristek, ya, apalagi pendahulu saya, ya memang ada juga Prof. Nasir sebelum saya kan juga akuntan, ada dulu Dr. Hikam, ya, yang ahli ilmu sosial. Tapi kan orang kalau Ristek bicaranya Pak Habibie terus, ya, yang memang pure teknolog, pure insinyur. Tapi ketika saya masuk Ristek, ya intinya saya coba belajar aja, ya. Dan kebetulan sebagai Menristek mau nggak mau, ya, sebagai pejabat publik kita pasti dituntut, apalagi zaman itu zaman webinar kan, udah mulai webinar banyak untuk bicara apapun, ya, sebagai Menristek. Jadi kadang-kadang saya diundang untuk bicara mengenai perubahan iklim. Ya, itu masih oke. Perubahan iklim, tapi dari sisi itu ya, dari sisi science ya. Tapi kebetulan karena waktu di Bappenas sering berinteraksi dengan masalah perubahan iklim, saya nggak terlalu khawatir lah ya. Jadi pembelajarannya singkat gitu. Tapi ketika belajar misalnya tentang drone, ya, kemudian belajar tentang apalagi AI, artificial intelligence, mau nggak mau saya harus belajar gitu. Dan kebetulan ya cara saya belajar ini sambil bekerja, ya, learning by doing gitu istilahnya. Jadi setiap kali saya rapat, terutama dengan eselon 1 atau eselon 2, intinya tuh saya bukan hanya sekedar rapat. Pada saat yang sama saya belajar, ya. Jadi saya minta misalnya eselon 1 tolong paparkan mengenai ini suatu hal gitu. Maka saya coba pelajari dan saya langsung, kan biasanya kalau kita baru belajar awal pasti banyak pertanyaan. Ya saya langsung sampaikan aja pertanyaannya. Jadi rapat sejam 2 jam itu cukup, paling tidak saya ada satu materi yang langsung saya pegang gitu. Dan habis itu saya lebih pede untuk jadi pembicara seminar, webinar, ya, untuk topik-topik yang kadang-kadang sangat teknikal, ya. Contohnya pernah juga saya harus bicara mengenai biodiversity, ya, keanekaragaman hayati. Kan saya tadinya clueless lah mengenai itu. Tapi ya kebetulan yang menyiapkan kan orang yang ahli di bidangnya. Dan memang kelebihan seorang peneliti itu juga punya jiwa pendidik juga. Jadi dia ketika menyampaikan bahan tuh bukan menunjukkan saya tahu kamu nggak tahu. Betul. Gitu. Menggunakan tapi bahasa yang sederhana, saya ingin share apa yang saya tahu kepada Anda semua gitu. Sehingga itu lebih kayak materi pelajaran dan bagi saya itu lebih mudah dimengerti, ya. Dan disitulah boleh dibilang saya survive, ya, selama menjadi Menristek. Dan ketika COVID terutama, saya juga langsung memimpin kan konsorsium penelitian mengenai COVID. Dan di situ saya langsung belajar dari dokter-dokter, dan saya akhirnya juga memahami biologi yang dulu saya paling benci waktu SMA gitu ya. Tapi sekarang ini saya kalau diajak ngomong mengenai vaksin, mengenai virus tuh enak gitu loh.
mengenai sampai plasma konvalesen segala macam, saya tuh nyaman karena saya langsung mempelajari apa yang penting dan apa yang logik gitu. Kalau waktu SMA mungkin ya saya nggak nyalain gurunya ya, tugas gurunya memang untuk menyampaikan. Itu kan kayak kita hafalan ya, hafalan dan kadang-kadang nggak ngerti ngapain sih perlu tahu nama Latin dari jamur yang dilihat aja susah gitu. Iya betul. Padahal namanya panjang benar gitu. Betul. Ya, cacing sehingga, juga dihafal-hafalin. Ya, sehingga saya akhirnya frustrasi duluan gitu. Tapi ketika kita tahu, misalkan saya bicara mengenai vaksin, nah kita ingin tahu apa sih logika di balik vaksin, ya. Meskipun banyak istilah teknis keluar, saya nggak khawatir lagi karena itu pasti saya ingat, ya. Karena itu bagian dari sequence untuk pembuatan vaksin. Oke, berarti kunci dari belajar adalah rasa ingin tahuan, rasa ingin tahu dan memang ini harus ada upaya untuk menyenangi gitu. Tadi kan menyenangi pekerjaan itu penting, ya. Jadi tipsnya adalah buat semua orang, apalagi yang baru meniti karir, jangan terjebak pada pekerjaan tidak menyenangkan, ya. Karena Mary pasti tahu lah kalau orang sudah depresi dengan pekerjaannya kan nanti ujungnya kepada sakit ya, sakit Betul. yang fisik yang barangkali malah bisa membahayakan nyawa gitu. Dan efeknya kemana? Ke semuanya kan, ke Dan keluarga, ke keluarga, ke hubungan dengan sesama. Ya, oke. Berarti 3 kementerian sudah dilewati dan akhirnya sebagai mantan Menristek terakhir. Iya, terakhir. Karena habis ini udah nggak ada lagi. Mungkin saya bisa 2 kategori itu. Satu jadi Menristek terakhir. Sama saya juga baru sadar, saya satu-satunya Menristek BRIN yang pernah ada di Republik ini. Karena kan Ristek BRIN baru terbentuk ketika kabinet 2019 kemarin kan, ketika saya jadi menteri. Itu pertama kali Menristek BRIN. Karena BRIN-nya itu Badan Riset Inovasi. Badan Riset Inovasi itu dibikin garis miring gitu, kayak Bappenas. Kan Bappenas itu Menteri PPN, garis miring Kepala Bappenas. Sehingga suka disebut Menteri PPN Bappenas. Nah, kalau ini kan Menristek BRIN jadinya karena digabung. Dan sekarang karena Risteknya ke Dikbud, BRIN-nya berdiri sendiri, berarti nggak ada kan Menristek BRIN. So I'm the only one. The only one. Menristek BRIN in Indonesian history. Betul. Menariknya, saya diangkat jadi komisaris utama Bukalapak hanya 2 hari setelah saya officially berhenti dari Menristek BRIN tadi. Ada yang bilang teknologi itu seringkali menghancurkan UMKM. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.